Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Akuntansi Menengah 1 kelas D dengan dosen pengampu Ibu Mailenia Rahma Salisa, SAK, MAK akan mempresentasikan materi bab 10 mengenai Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, M. Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Marsya Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227, Dwi Sarifah Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zahra Karunianya dengan NPM akhir 246, Rizky Widodo dengan NPM akhir 284, dan Ahmad Afan Ari Setiawan dengan NPM akhir 292. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai properti, pabrik, dan juga peralatan atau yang biasa disingkat dengan PPE. PPE ini itu merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau tahan lama. Nah, istilah lainnya itu adalah plan asset dan fixed asset. Nah, ada beberapa karakteristik dari fixed asset yaitu karakteristik dari suatu aset yang mana ketika suatu aset telah memenuhi karakteristik tertentu, maka ia bisa dikategorikan sebagai fixed asset, yaitu yang pertama ada use in production. Jadi aset ini itu digunakan dalam operasional dan tidak untuk dijual belikan. Misalnya gini, kita punya perusahaan yang bergerak di jual beli mesin. Nah, tujuan kita membeli mesin itu kan untuk dijual belikan di kemudian hari. Maka mesin tersebut itu tidak bisa dikategorikan ke dalam fixed asset, tapi masuk ke dalam inventory. Beda halnya ketika kita punya perusahaan yang memproduksi biskuit misal. Nah, operasionalnya kan kita punya mesin dan mesin ini tidak dijual belikan, maka ini masuk ke dalam fixed asset. Jadi dilihat dulu dari tujuan dari kepemilikan aset tersebut itu apa. Kemudian yang kedua itu bersifat jangka panjang dan bisa mengalami penyusutan. Karena biasanya fixed asset itu ada masa manfaat dan ini itu pasti lebih dari setahun. Makanya bisa dikategorikan ke dalam fixed asset. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah fisiknya itu dikuasai secara substansi. Jadi misal seperti perusahaan biskuit tadi, mesin tersebut kan benar milik perusahaan, tidak disewakan dan tidak diperjualbelikan. Jadi dia milik perusahaan itu sendiri, jadi bisa dikategorikan ke dalam fixed asset. Nah, kemudian fixed asset ini itu contohnya nih ada tanah, kemudian ada struktur bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, dan sebagainya. Kemudian ada juga peralatan seperti mesin, furniture, dan juga perkakas. Nah, kemudian ada akuisisi properti, pabrik, dan peralatan. Nah, di sini biasanya ada historical cost atau biaya histori yang mana dia diukur dari cash atau dari setara cash untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang juga dimaksudkan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan mulai dari awal dia beli dan kalau misalnya ada ongkos kirim sampai barang tersebut itu sampai, maka itulah yang disebut dengan biaya historis. Nah, secara umum biaya itu meliputi harga beli yang termasuk pajak impor dan pajak-pajak lainnya yang tidak dapat di-refund atau dikembalikan, dikurangi dengan diskon dan juga rabat. Kemudian yang kedua ada biaya diatribusikan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sampai barang tersebut itu siap digunakan oleh si perusahaan tersebut. Nah, misalnya nih, perusahaan membeli suatu alat dari Bandung ke Kediri. Nah, pasti pengirimannya itu kan ada biaya ongkir, packaging, dan sebagainya. Nah, biaya itu semua dari awal sampai ke tempat tujuan itu masuk ke dalam kos alat tersebut. Perusahaan itu akan menilai PPE dari periode setelah akuisisi dengan menggunakan cost method atau value method. Jadi, penilaian perusahaan itu menilai properti, pabrik, peralatan pada periode berikutnya itu menggunakan metode tadi, yaitu ada dua, metode biaya dan juga metode nilai wajar.
Nah, kemudian kita akan membahas mengenai cost of land atau biaya tanah. Cost of land sendiri itu merupakan semua pengeluarannya dibuat untuk memperoleh tanah dan sampai tanah tersebut itu siap untuk digunakan. Nah, beberapa tipe dari biaya dari land itu sendiri itu ada yang pertama purchase land atau harga pembelian, ini pasti ya. Kemudian ada biaya kepengurusan, seperti misalnya biaya untuk mengurus sertifikat tanah, pengacara, dan lainnya. Lalu ketiga, jika kita beli misalnya di lereng gunung, maka kita perlu perataan untuk meratakan tanah sampai bisa digunakan. Terus butuh ditimbun, dibersihkan, maka kita itu memerlukan biaya untuk hal tersebut. Kemudian yang keempat ada asumsi kalau misalnya nih ada pengambil alihan hak gadai, hipotek, dan pembebanan apapun atas properti. Dan yang kelima ada tambahan dari peningkatan manfaat dari land seperti perbaikan yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, lalu bagaimana sih jika perbaikannya itu memiliki masa pakai terbatas? Jadi masa manfaatnya itu hanya bisa dirasakan beberapa tahun saja, bukan untuk selamanya. Contohnya nih seperti jalan setapak, pagar, dan sebagainya. Jadi beda dengan yang kita bahas tadi, misal kita melakukan perataan tanah nih, kita kan bisa merasakan itu sampai seumur hidup. Tapi kalau jalan setapak, pagar, kan itu ada rusaknya, jadi masa manfaatnya itu tidak bisa selamanya. Kemudian, tanah yang diperoleh dengan tujuan spekulasi. Misal kita beli tanah untuk dijual ketika harga naik, kan ini masih spekulasi. Maka kita mengklasifikasinya ke investment. Kemudian ada tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate untuk tujuan dijual lagi, maka dikategorikan kepada inventory atau persediaan. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan cost dari building? Jadi, semua biaya yang berkaitan langsung dengan akuisisi atau konstruksi dari bangunan tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam cost of building. Nah, cost ini itu biasanya termasuk material atau bahan baku. Kemudian ada tenaga kerja dan biaya overhead yang terjadi selama proses berlangsung. Nah, kemudian ada biaya profesional, yaitu misalnya nih kita butuh jasa arsitek, maka akan dimasukkan ke dalam cost building. Nah, begitu pula dengan perizinan bangunan. Kemudian perusahaan itu akan tetap menganggap semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian dari tahap awal hingga selesai itu dimasukkan ke dalam cost of building. Kemudian ada juga nih biaya peralatan, di mana cost equipment itu termasuk seluruh biaya yang terjadi selama akuisisi dari equipment tersebut dipersiapkan sampai bisa digunakan. Nah, biasanya cost-nya itu meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Borrowing cost during construction atau biaya bunga yang muncul selama pembangunan. Saat perusahaan ingin membangun sebuah gedung, tentunya mereka akan membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, biasanya perusahaan itu akan meminjam dana ke bank. Nah, namun di sini yang jadi persoalan itu, di mana pihak bank akan terus menagih bunga di setiap bulannya. Padahal gedungnya sendiri itu masih dalam proses pembangunan dan belum bisa digunakan, jadi belum bisa diambil nilai manfaatnya. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Jadi, bunga yang kita bayar selama masa pembangunan ini itu diakui sebagai beban atau diakui sebagai nilai tambah dari aset gedung tersebut. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan capitalization? Jadi, menurut aturan standar akuntansi IFRS, bunga pinjaman yang muncul selama masa pembangunan aset itu tidak boleh langsung dianggap sebagai beban biaya. Sebaliknya, bunga tersebut harus diakui sebagai harga tambah yang ada pada nilai asetnya. Jadi dalam akuntansi, proses mengubah bunga menjadi harga aset inilah yang akan kita sebut dengan istilah kapitalisasi biaya pinjaman.
Nah, namun tidak semua aset itu bisa dikapitalisasi bunganya. Aset tersebut harus termasuk dalam kategori qualifying assets atau aset-aset yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya siap digunakan atau dijual. Contohnya seperti pembangunan gedung, pembangunan pabrik, atau pembuatan kapal besar. Lalu kapan kita bisa memulai untuk mencatat bunga ini sebagai harga tambah dari aset? Ada 3 kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama, perusahaan sudah mulai mengeluarkan uang untuk aset tersebut. Yang kedua, kegiatan pembangunan atau persiapan aset sedang berjalan. Dan yang ketiga, biaya bunga pinjamannya memang sedang berjalan atau terjadi. Nah, jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka periode kapitalisasi pun sudah resmi dimulai di mana biaya bunga yang dibayarkan bisa terus kita tambahkan ke dalam nilai aset tersebut. Setelah memahami apa itu kapitalisasi, sekarang kita akan membahas mengenai sumber dana yang menentukan bagaimana perhitungan dari kapitalisasi ini dilakukan atau amount to capitalize. Yang pertama melalui specific debt atau utang khusus. Kondisi ini terjadi apabila perusahaan mengambil pinjaman yang tujuannya memang spesifik hanya untuk membiayai pembangunan gedung tersebut, tidak untuk yang lain. Nah, dalam kasus ini, perhitungannya jauh lebih sederhana karena seluruh bunga yang timbul dari pinjaman khusus ini bisa langsung kita alokasikan untuk menambah nilai gedung selama masa konstruksi. Nah, yang kedua, melalui general debt atau utang umum. Kondisi ini sedikit berbeda karena perusahaan sebenarnya tidak memiliki pinjaman yang dibuat khusus untuk proyek gedung tersebut. Namun, perusahaan memang sudah memiliki beberapa pinjaman lain di berbagai bank yang biasanya digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari. Nah, ketika sebagian dari dana utang umum ini ternyata dipakai untuk membiayai pembangunan gedung, maka sebagian bunga dari utang umum tersebut juga berhak untuk dikapitalisasi. Jadi, meskipun utangnya bukan dibuat khusus untuk gedung, kita tetap bisa menghitung berapa porsi bunga yang layak dianggap sebagai bagian dari harga modal pembangunan aset tersebut. Langsung ke contoh soal, di sini ada PT Syala yang memulai pembangunan gedung pada tanggal 1 Januari 2022 dan menyelesaikannya tepat di akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Di sepanjang tahun tersebut, perusahaan melakukan 4 kali pengeluaran proyek dengan total biaya mencapai 1,5 juta dolar. Nah, sekarang kita perhatikan data pinjaman yang dimiliki perusahaan untuk mendanai proyek ini. Yang pertama ada specific debt sebesar 750 juta dolar dengan bunga 15% per tahun. Nah, di sini diinformasikan bahwa perusahaan sempat mendapatkan pendapatan bunga sebesar 40 juta dolar dari sisa dana pinjaman yang didepositokan. Nah, dalam akuntansi, pendapatan bunga ini nantinya kita harus dikurangi dari total biaya bunga pinjaman khusus tersebut sebelum dikapitalisasi. Nah, yang kedua, perusahaan juga memiliki general debt yang terdiri dari 2 sumber. Yang pertama, utang A sebesar 500 juta dolar dengan bunga 10%. Dan utang B sebesar 1,5 miliar dengan bunga 12%. Nah, karena ini adalah utang umum, kita tidak bisa langsung menggunakan seluruh bunganya, melainkan harus menghitung rata-rata tertimbang untuk menentukan berapa porsi bunga yang layak masuk ke nilai gedung. Jadi di sini kita diminta dari semua data bunga yang ada, berapakah total biaya pinjaman yang akhirnya diperbolehkan untuk dikapitalisasi ke nilai gedung PT Syala.
Sekarang kita akan membedah proses perhitungan dan pencatatan jurnal menggunakan metode specific depth. Pertama, kita lihat terlebih dahulu di tabel perhitungan di sisi kiri. Di sini kita menghitung total biaya pinjaman yang bisa dikapitalisasi. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai pinjaman sebesar 1,5 juta dolar dengan tingkat bunga 15% sehingga didapat angka 225.000 dolar. Namun karena ada sisa dana pinjaman yang sempat diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan sebesar 60.000 dolar, maka pendapatan tersebut harus dikurangkan. Nah, hasil akhirnya total biaya pinjaman yang resmi dikapitalisasi ke nilai gedung adalah sebesar 165.000 dolar. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang kanan untuk melihat bagaimana jurnal akuntansinya dicatat sepanjang tahun. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan mencatat pembelian tanah dan dimulainya proses konstruksi dengan mendebit akun land dan building serta mengkredit cash. Pencatatan serupa terus berlanjut pada tanggal 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember, di mana setiap pembayaran untuk progres pembangunan akan langsung menambah nilai akun buildings. Nah, yang terakhir di akhir tahun pada tanggal 31 Desember, kita melakukan jurnal penyesuaian untuk bunga. Kita mendebit akun building sebesar 225.000 dolar sebagai bentuk kapitalisasi biaya bunga, dan di sisi lain kita mencatat penerimaan kas dari pendapatan investasi sebesar 60.000 dolar. Pendapatan kas ini kemudian dikreditkan kembali ke akun buildings untuk menyesuaikan nilai kapitalisasi neto kita. Nah, sehingga sesuai dengan perhitungan awal yaitu sebesar 165.000 dolar. Selanjutnya untuk skenario general debt, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung average carrying amount atau rata-rata tertimbang dari pengeluaran proyek. Seperti yang kita lihat pada tabel, setiap pengeluaran dikalikan dengan masa kapitalisasinya. Misalnya pengeluaran di 1 Januari dihitung penuh 12 bulan, sementara pengeluaran di 1 Maret hanya dihitung 10/12 bulan, dan seterusnya. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan nilai rata-rata tertimbang sebesar 820.000 dolar. Nah, langkah kedua, kita perlu mencari capitalization rate karena perusahaan memiliki lebih dari satu utang umum dengan suku bunga yang berbeda. Nah, di bagian bawah kita bisa melihat perhitungan rata-rata tertimbang bunga dari utang A dan utang B yang menghasilkan tarif bunga rata-rata sebesar 11,2%. Nah, angka inilah yang kemudian kita kalikan dengan nilai rata-rata pengeluaran tadi, sehingga didapatlah biaya bunga yang boleh dikapitalisasi sebesar 91.840.000 dolar. Yang terakhir, kita perhatikan jurnalnya di tanggal 31 Desember. Total bunga yang sebenarnya dibayarkan perusahaan ke bank adalah 280.000 dolar. Namun sesuai aturan yang kita bahas, tidak semuanya jadi beban. Kita mendebit akun building sebesar 91.840 dolar untuk mendapatkan nilai gedung, menambah nilai gedungnya tadi. Dan sisanya yaitu 188.160 dolar barulah kita akui sebagai interest expense atau beban bunga pada laporan laba rugi. Dengan begitu, pencatatan kita itu mencerminkan porsi biaya pinjaman yang memang berkontribusi langsung pada pembangunan fisik aset tersebut. Skenario yang ketiga, di sini kondisi perusahaan itu menggunakan kombinasi antara utang khusus dan utang umum secara bersamaan. Nah, pada tabel pertama kita melakukan alokasi pengeluaran. Bisa dilihat bahwa pengeluaran di awal tahun yaitu bulan Januari dan Maret sepenuhnya ditutup menggunakan specific borrowings. Nah, namun pada
Pengeluaran bulan Mei sebesar $540.000, dana dari utang khusus sudah habis terpakai sehingga sisanya sebesar $300.000 mulai menggunakan general borrowings. Dari porsi utang umum inilah yang kita menghitung rata-rata tertimbang yang menghasilkan angka $200.000. Selanjutnya kita lihat di tabel ringkasan biayanya di bagian bawah. Kita hitung terlebih dahulu bunga dari utang khusus yaitu sebesar $112.500. Kemudian kita kurangi dengan pendapatan investasi, sisa dana sebesar $40.000. Setelah itu kita tambahkan porsi bunga dari utang umum sebesar $23.000. Jadi total biaya pinjaman yang akhirnya boleh kita kapitalisasi ke nilai gedung adalah $95.500. Nah, untuk pencatatan jurnal di tanggal 31 Desember, kita akan mendebit akun building sebesar $135.500 yang merupakan gabungan dari bunga utang khusus dan porsi bunga utang umum. Selebihnya, bunga yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi akan dicatat sebagai interest expense sebesar $207.000. Dan jangan lupa kita juga mencatat penerimaan kas sebesar $40.000 dari hasil investasi tadi, yang kemudian dikreditkan ke akun buildings untuk mendapatkan nilai kapitalisasi bersihnya. Dengan metode campuran ini, perusahaan bisa mencatat nilai aset secara lebih akurat sesuai dengan sumber dana yang sebenarnya digunakan. Disclosure atau pengungkapan. Dalam dunia akuntansi, tidak cukup bagi kita hanya menghitung dan mencatat saja, tetapi kita juga punya kewajiban untuk melaporkannya secara transparan. Berdasarkan standar IFRS, perusahaan wajib melaporkan detail mengenai biaya pinjaman ini di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk menjamin transparansi bagi para investor dan pengguna laporan keuangan agar mereka tahu seberapa besar biaya bunga yang ditangguhkan ke dalam aset. Setidaknya ada 2 poin utama yang wajib diungkapkan. Yang pertama, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Di sini perusahaan harus mencantumkan berapa nominal total bunga yang akhirnya ditambahkan ke nilai aset selama periode berjalan, bukan yang diakui sebagai beban. Yang kedua, mengenai tingkat kapitalisasi. Perusahaan harus melampirkan persentase suku bunga rata-rata yang digunakan saat menghitung porsi utang umum. Hal ini penting karena agar pihak eksternal itu bisa memverifikasi bahwa perhitungan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan logika keuangan yang berlaku. Nah, dengan melakukan pengungkapan, laporan keuangan perusahaan tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga memiliki akuntabilitas yang tinggi di mata publik. Nah, selanjutnya di sini ada valuation of property, plant and equipment. Nah, penilaian aset tetap, pabrik dan peralatan dapat kita ukur melalui biaya perolehan, harga beli, biaya instalasi, pajak yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Nah, aset berwujud ini digunakan untuk produksi atau administrasi jangka panjang, kurang lebih 1 periode. Nah, contoh perhitungan saldo akhir aset itu yaitu saldo awal ditambah belanja modal dikurangin sama penyusutan. Nah, penilaian ini seringkali mencakup tanah, bangunan pabrik, mesin produksi untuk tujuan laporan keuangan, manajer ataupun audit. Nah, selanjutnya di sini ada valuation of property, plant and equipment. Nah, penilaian aset tetap, pabrik dan peralatan dapat kita ukur melalui biaya perolehan, harga beli, biaya instalasi, pajak yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Nah, aset berwujud ini digunakan untuk produksi atau administrasi jangka panjang, kurang lebih 1 periode.
Nah, contoh perhitungan saldo akhir aset itu yaitu saldo awal ditambah belanja modal dikurangin sama penyusutan. Nah, penilaian ini seringkali mencakup tanah, bangunan pabrik, mesin produksi untuk tujuan laporan keuangan, manajer ataupun audit. Nah, selanjutnya di sini ada lump sum purchase atau pembelian sekaligus, yaitu akuisisi beberapa aset secara bersamaan dengan harga gabungan tunggal, bukan transaksi individual. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk mengakuisisi kelompok aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan dalam satu transaksi, seringkali dengan total biaya yang lebih rendah. Nah, mengalusikan biaya contohnya di sini ada jika Ani membayar 160.000 untuk sebuah bangunan dan tanah, Ani tidak dapat mencantumkan sebagai satu aset. Namun, Ani harus menentukan nilai taksiran keduanya, mencari persentase dari nilai total untuk masing-masing dan membagi 160.000 sesuai dengan persentase tersebut. Selanjutnya sini ada insurance of shares atau penerbitan saham, di mana proses di mana perusahaan mengalokasikan saham baru kepada investor untuk mengumpulkan modal, mengubah mereka menjadi pemilik sebagian. Perusahaan menerbitkan saham untuk mendanai ekspansi, melunasi utang, atau meningkatkan likuiditas, seringkali melalui IPO atau penawaran sekunder. Nah, di sini ada contohnya. Upgrade Living Co memutuskan untuk membeli lahan yang berdekatan atau peluasan operasi karpet dan kabinetnya sebagai pengganti pembayaran tunai untuk lahan tersebut. Perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan nominal $10 kepada deadline company dengan harga pasar 12 per lembar. Sini ada jurnal insurance of share, di mana tanah 5.000 dikali 12.000 menghasilkan 60.000 di debit, dan share capital ordinary yaitu 50.000, dan share premiumnya ordinary 10.000 di kredit. Selanjutnya, exchange of non-monetary assets, yaitu transaksi pertukaran aset tetap seperti tanah, mesin, kendaraan tanpa melibatkan uang sebagai komponen utama, atau hanya sebagian kecil uang. Contohnya, tukar mesin lama dengan mesin baru, dan tukar truk lama dengan truk lain. Kemudian, perbedaan pendapat dalam akuntansi, yaitu ada beberapa pendekatan dalam pencatatan. Yang pertama, nilai wajar atau fair value, yaitu yang mengakui laba atau rugi. Kemudian yang kedua ada nilai buku atau book value, yaitu tidak mengakui laba atau rugi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan campuran, yaitu rugi diakui, laba ditunda dalam kondisi tertentu. Nah, standar yang umum dipakai yaitu menggunakan nilai wajar atau fair value dan mengakui laba atau rugi langsung jika transaksi memiliki substansi komersial. Selanjutnya, meaning of commercial substance, yaitu suatu pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah secara signifikan. Nah, artinya posisi ekonomi perusahaan itu berubah dan nilai waktu atau risiko arus kasnya juga berbeda. Kemudian jenis pertukarannya, yang pertama ada pertukaran memiliki substansi komersial, yaitu kenali keuntungan dan kerugian dengan segera. Nah, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka tunda keuntungan dan kerugian. Nah, kemudian terdapat contoh yang pertama yaitu tukar truk lama ke truk baru, yaitu untuk lebih awet, tapi arus kasnya berubah. Itu termasuk adanya substansi komersial. Kemudian yang kedua, tukar truk lama ke truk serupa tapi arus kasnya sama, yaitu
tidak adanya substansi komersial. Selanjutnya, exchange loss situation has commercial substance. Ketika suatu perusahaan menukarkan aset non-moneter dan mengakibatkan kerugian, perusahaan mengakui kerugian tersebut jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Alasannya, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih tinggi dari harga setara kasnya. Jika kerugian tersebut ditangguhkan, aset akan dinilai terlalu tinggi. Sebagai contoh, Information Processing SA menukarkan mesin bekasnya dengan model baru di Jarrod Business Solution NV. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Mesin bekas tersebut memiliki nilai buku 8.000 euro, yaitu biaya awalnya 12.000 euro dikurangi akumulasi depresiasi 4.000 euro. Dan nilai wajarnya 6.000 euro. Modal baru tersebut terdaftar dengan harga 16.000 euro. Jarrod memberikan information processing tunjangan tukar tambah sebesar 9.000 euro untuk mesin bekas tersebut. Nah, pertama-tama perusahaan menentukan nilai mesin baru berdasarkan nilai wajar mesin lamanya kan 6.000 euro ditambah kasnya 7.000 euro, sehingga nilai mesin barunya 13.000 euro. Nah, selanjutnya dihitung kerugiannya, yaitu nilai bukunya sebesar 8.000 euro dan nilai wajarnya tadi 6.000 euro. Jadi ruginya 2.000 euro. Jadi perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.000 euro dan karena transaksi memiliki substansi komersial, maka rugi tersebut langsung diakui. Mesin baru dicatat sebesar 13.000 euro. Nah, selanjutnya exchange gain situation has commercial substance. Situasi di mana pertukaran non-moneter memiliki substansi komersial dan keuntungan direalisasikan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh sebagai imbalan atas aset non-moneter lainnya pada nilai wajar aset yang diberikan, dan segera mengakui keuntungan. Perusahaan hanya boleh menggunakan nilai wajar aset yang diterima jika nilai tersebut lebih jelas terlihat daripada nilai wajar aset yang dilepaskan. Sebagai ilustrasi, Interstate Transportation Company menukarkan sejumlah truk bekas ditambah uang tunai untuk sebuah truk semi. Truk-truk bekas tersebut memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000 dengan biaya $64.000 dikurangi $22.000 akumulasi depresiasi. Agen pembelian Interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk-truk bekas tersebut memiliki nilai wajar sebesar $49.000. Selain truk-truk tersebut, Interstate harus membayar $11.000 tunai untuk truk semi tersebut. Kemudian nilai truk baru dihitung dari nilai wajar truk lama, yaitu $49.000 ditambah kasnya $11.000. Jadi nilai truk barunya $60.000. Kemudian dihitung laba, yaitu nilai wajarnya sudah $49.000, kemudian nilai bukunya $42.000. Jadi labanya $7.000. Karena transaksi memiliki substansi komersial atau posisi ekonominya berubah, maka laba sebesar $7.000 langsung diakui dan truk baru dicatat sebesar $60.000. Selanjutnya, Lex Commercial Substance. Kita berasumsi bahwa pertukaran Interstate Transportation Company tidak memiliki substansi komersial. Dalam hal ini, Interstate menunda keuntungan dari $7.000 dan mengurangi harga dasar truk semi-trailer. Perhitungan nilai aset baru. Yang pertama menggunakan metode nilai buku
yaitu nilai buku truk lama $42.000 ditambah dengan kas yaitu $11.000, jadi nilai truk barunya $53.000. Begitupun nilai wajar $60.000 dikurangi $7.000 dan menghasilkan nilai truk barunya sama $53.000. Kemudian ringkasan pengakuan keuntungan dan kerugian atas pertukaran aset non-moneter, yaitu hitung total keuntungan atau kerugian atas transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang dilepaskan dan nilai buku aset yang dilepaskan. Yang pertama, jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, akui seluruh keuntungan dan kerugian atau kerugian. Kemudian yang kedua, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, selanjutnya yaitu tentang government grants atau hibah pemerintah. Hibah pemerintah sendiri adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya pada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan di masa lalu atau masa depan terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, pabrik, dan peralatan, atau penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang yang dihapuskan atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan suku bunga yang di bawah pasar. Isu akuntansi utama terkait hibah pemerintah adalah menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer di dalam pembukuan perusahaan dan bagaimana seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu accounting approve atas government grant. Konsep dasarnya yaitu ketika perusahaan memperoleh aset seperti properti, pabrik, dan peralatan melalui government grant, terdapat permasalahan dalam penilaian aset tersebut. Jika mengikuti historical cost concept, maka nilai aset bisa dianggap nol karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya signifikan. Namun pendekatan ini dianggap tidak realistis karena tetap terjadi peningkatan kekayaan atau economic benefit. Oleh karena itu, praktik umum adalah menggunakan fair value untuk mencatat aset. Yang kedua, pendekatan akuntansi atas credit grant. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu capital atau equity approve. Grant dicatat langsung ke ekuitas. Alasan yang pertama yaitu tidak ada kewajiban pengembalian grant. Tidak ada kewajiban pengembalian. Yang kedua, grant dianggap sebagai insentif pemerintah, bukan pendapat operasional yang tidak mempengaruhi laba. Alasan yang kedua yaitu income approve. Grant diakui sebagai pendapatan revenue dalam laporan laba rugi. Alasan pertama itu pemerintah bukan pemegang saham atau tidak layak masuk ekuitas. Yang kedua, grant biasanya memiliki syarat tertentu, harus diakui sesuai prinsip matching dengan beban terkait. Yang ketiga, metode pengakuan menurut IFRS. Yang pertama, different income method. Grant dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan, difference diakui sebagai pendapat secara bertahap selama umur manfaat aset. Metode pengakuan yang kedua yaitu deduction method. Grant mengurangi nilai tercatat aset, dampaknya beban penyusutan menjadi lebih kecil, secara tidak langsung mengurangi beban di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari government grants. Yang pertama, pengertian government. Hibah pemerintah adalah transfer sumber daya baik dalam bentuk uang maupun non-uang dari pemerintah kepada entitas tanpa imbal balik langsung. Hibah ini tidak termasuk kontribusi modal dari pemerintah sebagai investor. Yang kedua, pengakuan hibah pemerintah. Hibah diakui apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa hibah akan diterima dan entitas mampu memenuhi seluruh syarat atau ketentuan yang melekat pada hibah tersebut. Yang ketiga, pengukuhan hibah pemerintah. Jika hibah berupa aset moneter, bisa diukur sebagai jumlah yang diterima atau yang akan diterima.
Jika hibah berupa aset non-moneter, bisa diukur sebagai nilai wajar atau fair value. Yang keempat, klasifikasi hibah pemerintah. Yang pertama, hibah terkait aset atau biasa disebut asset related grants, diberikan dengan syarat entitas membeli, membangun atau memperoleh aset jangka panjang, diakui sebagai pendapatan tanggungan atau biasa disebut deferred income, dialokasikan ke laba secara sistematis selama umur manfaat aset. Yang kedua, hibah terkait pendapatan income related grants. Hibah selain yang berkaitan dengan aset digunakan untuk menutup beban atau kerugian. Yang kelima, perlakuan akuntansi. Hibah untuk biaya atau kerugian di masa depan bisa diakui sebagai pendapatan tanggungan lalu diakui dalam laba rugi sesuai periode terjadinya beban. Hibah untuk biaya atau kerugian yang sudah terjadi atau bisa langsung diakui dalam laporan laba rugi pada periode tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada cost subsequent to acquisition atau biaya setelah akuisisi. Nah, dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan itu mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal seperti properti, pabrik, dan peralatan. Nah, artinya perusahaan itu mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal. Nah, dan kemungkinan besar perusahaan itu akan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, bukti manfaat ekonomi di masa mendatang itu akan mencakup peningkatan yang pertama, yaitu umur manfaat. Kemudian yang kedua, kuantitas produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga, kualitas produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ada 4 jenis pengeluaran utama yang berkaitan dengan aset yang ada. Yang pertama ada penambahan. Nah, biaya penambahan pada aset tetap harus dikapitalisasi karena menciptakan aset baru. Nah, namun jika penambahan tersebut mengharuskan pembongkaran struktur lama yang tidak diantisipasi sebelumnya, biaya pembongkaran tersebut harus dicatat sebagai kerugian pada periode tersebut. Nah, yang kedua ada perbaikan dan penggantian. Nah, perbaikan dan penggantian merupakan hasil dari kebijakan umum untuk memodernisasi atau merehabilitasi bangunan atau peralatan yang lebih tua. Nah, misalnya adalah membedakan jenis pengeluaran ini dari perbaikan normal. Nah, jika pengeluaran tersebut meningkatkan potensi layanan aset di masa depan, perusahaan itu harus mengkapitalisasikannya. Nah, perusahaan itu cukup mengurangi biaya aset lama dan penyusutan terkait serta mengakui kerugian jika ada. Nah, kemudian perusahaan itu harus menambahkan biaya aset pengganti yang baru. Nah, sebagai ilustrasi yaitu Instridge Enterprises memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya. Nah, seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan itu menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi, cor, dan pipa tembaga. Nah, pipa dan tabung lama memiliki nilai buku sebesar 15.000. Kemudian biaya 150.000 dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 135.000 dan nilai residu sebesar 1.000. Nah, sistem pipa plastik tersebut berharga 125.000. Nah, jika Intis membayar 124.000 untuk pipa baru setelah mengganti pipa lama, nah maka perusahaan itu membuat jurnal sebagai berikut, yaitu ada equipment plumbing system atau aset baru sebesar 125.000. Kemudian ada accumulated depreciation equipment atau penghapusan akumulasi yang lama sebesar 135.000. Kemudian ada loss on disposal of equipment atau kerugiannya, yaitu dari 15.000 dikurangi dengan nilai residu sebesar 1.000 sehingga hasilnya 14.000. Kemudian ada equipment plumbing system, yaitu aset yang lama, penghapusan aset yang lama sebesar 150.000. Kemudian ada cash sebesar 124.000 dari 125.000 dikurangi dengan nilai residu sebesar 1.000. Nah, kemudian yang ketiga ada penataan ulang dan reorganisasi. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk menata ulang atau mengatur ulang aset tetap yang ada di
dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, biaya tersebut tidak dikapitalisasi karena IFRS itu menganggap pengakuan biaya itu berhenti setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan. Nah, untuk mengoperasikannya dimasukkan, tetapi biaya reorganisasi atau penataan ulang itu dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, yang keempat itu ada perbaikan. Nah, perbaikan itu ada dua. Yang pertama ada perbaikan biasa. Nah, perbaikan biasa itu melakukan perbaikan rutin untuk menjaga aset pabrik tetap dalam kondisi operasional. Nah, caranya itu membebankan biaya perbaikan rutin ke akun pengeluaran pada periode terjadinya perbaikan dengan alasan bahwa periode tersebut itu merupakan periode utama yang mendapatkan manfaat. Nah, biaya pemeliharaan yang terjadi secara rutin itu meliputi penggantian suku cadang kecil, pelumasan dan penyetelan peralatan, dan pengecatan ulang serta pembersihan. Nah, yang kedua ada perbaikan besar. Nah, perbaikan besar itu perbaikan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Nah, misalnya perombakan total pesawat atau dockering kapal. Nah, biaya perbaikan besar dicatat sebagai komponen terpisah dan aset utama. Biaya tersebut diusutkan selama masa manfaat perbaikan itu misalnya 4 tahun hingga perbaikan berikutnya. Nah, perlakuan saat perbaikan terjadi. Yang pertama ada biaya dan akumulasi penyusutan dari perbaikan besar sebelumnya itu dihilangkan atau dihapus dari pembukuan. Nah, yang kedua, biaya pembentuk perbaikan besar yang baru dilakukan dikapitalisasi menggantikan nilai yang lama. Disposition of property, plant and equipment. Pelepasan aset tetap. Aset tetap itu contohnya seperti mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan operasional. Nah, terdapat cara untuk melakukan pelepasan aset. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada pertukaran, yang ketiga ada konversi paksa. Konversi paksa ini seperti asetnya hilang atau rusak karena bencana. Lalu yang keempat ada pengabaian, asetnya ini sudah tidak dipakai lalu dibuang. Nah, sebelum melakukan pelepasan aset, perusahaan ini harus menghitung penyusutan dulu sampai tanggal pelepasan aset. Kenapa ini harus dilakukan? Karena aset sudah dipakai sebagian periode, jadi beban penyusutannya tetap harus dicatatkan. Nah, setelah itu baru aset dan akumulasi penyusutannya dihapus dari pembukuan. Selanjutnya ini adalah contoh dari penjualan aset tetap, di mana terdapat sebuah contoh perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Nah, sebagai ilustrasinya, Beret Group mencatat penyusutan atas sebuah mesin yang berharga seharga 18.000 euro. Nah, selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika perusahaan menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barat mencatat penyusutan hingga tanggal penyusutan sebagai berikut. Nah, karena kan tadi kan mesinnya ini dijual di pertengahan tahun. Nah, berarti perusahaan tersebut harus mencatat penyusutan setengah tahunnya dulu, dimana langsung tarifnya 1.200 euro langsung dibagi setengah sehingga menghasilkan 600 euro. Di sisi debitnya, akunnya adalah depreciation expense sebesar 600 euro. Lalu di sisi kreditnya, akumulasi depreciation machinery sebesar 600. Nah, artinya perusahaan ini mengakui bahwa mesin ini masih dipakai dalam setengah tahun sebelum dijual. Nah, setelah penyusutan dicatat, masuk ke jurnal penjualan. Di sini perusahaan menerima cash dari penjualannya sebesar 7.000. Lalu akumulasi penyusutannya dari 1.200 dikali 9 tahun plus 600 gap.
ditambah penyusutannya sehingga mendapatkan 11.400 euro. Harga mesinnya sebesar 18.000 euro. Lalu muncul gain on disposal of machinery sebesar 400 euro. Gain on disposal machinery ini artinya perusahaan mendapat untung dari penjualan mesin tersebut di sisi kredit. Nah, selanjutnya involuntary conversion. Nah, yaitu pelepasan aset secara tidak sengaja atau dipaksa karena keadaan. Aset dapat dihentikan melalui konversi paksa, seperti terjadi kebakaran, banjir, pencurian, atau penyitaan. Nah, jika terjadinya konversi paksa, pencatatan harus dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama mencatat kerugian dari konversi paksa, lalu yang kedua mencatat keuntungan dari asuransi atau pemulihan pasca terjadi bencana. Langsung ke contoh soal konversi paksa, di mana Camel Transport memiliki pabrik yang hancur terkena tornado pada 16 Mei. Terus sudah mencapai kesepakatan asuransi dengan nilai wajar penuh pabrik yang terjadi pada 18 Maret. Nah, pada saat terjadi tornado ini memiliki nilai tercatat sebesar 3.500.000 dolar. Biaya awalnya 6 juta dikurangi akumulasi depresiasinya 2.500.000, sehingga jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransinya 5 juta dolar. Nah, untuk penjualannya sendiri pada 16 Mei 2022 ini dicatat kehilangan dari tornado ini yang awalnya kan 6 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 2.500.000, sehingga loss dari tornadonya sebesar 3.500.000 dolar. Lalu akumulasi depresiasi buildingsnya sebesar 2.500.000 dan buildingsnya pada sisi kredit sebesar 6 juta. Nah, karena bangunannya ini hancur, perusahaan ini mencatat kerugian dulu sebesar nilai buku tersebut. Nah, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 ini menerima uang asuransi sebesar 5 juta. Ini dicatat perolehan kas pada debit sebesar 5 juta. Lalu gain from insurance settlement di kredit pada sebesar 5 juta. Sehingga perusahaan ini menerima uang ganti rugi dari asuransi. Sehingga ini benar bagaimana proses pencatatannya dalam jika terjadi konversi paksa, yaitu yang pertama pada tanggal 16 Mei 2022 mencatat kerugiannya dulu, lalu pada tanggal 18 Maret 2023 ini mencatat keuntungan atau pendapatan dari hasil asuransi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam mempresentasikan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.